Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita telah mempraktikkan tentang membuat jaringan, sekarang di sini saya akan menjelaskan atau lebih mendalami tentang materi pengenalan jaringan komputer. Apa sih sebenarnya jaringan atau jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer atau perangkat keras lain yang saling terhubung untuk tujuan berbagi sumber daya seperti data, aplikasi, dan perangkat keras. Seperti yang sudah kita coba kemarin, kita masukkan dua PC, itu sudah menjadi jaringan komputer. Dan kita ngeping dan itu adalah tujuannya, sudah mencangkup tujuannya, yaitu berbagi sumber daya. Nah, untuk pembuatan jaringan komputer sendiri, kita sudah membuat seperti yang gambar atas, yaitu 4 PC dan satu switch. Dan untuk kalau itu terlalu ribet, untuk kehidupan sehari-harinya sendiri jaringan komputer ada di headset wireless atau headset yang menggunakan Bluetooth. Bisa juga selain headset wireless ada di ponsel cerdas atau smartphone, yaitu di bagian hotspot seluler. Dan untuk keuntungan atau manfaat terkait hadirnya jaringan komputer sendiri seperti konektivitas atau komunikasi yang mana berkat jaringan komputer kita dapat komunikasi dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun selagi terhubung dengan internet. Yang kedua, akses internet itu sendiri. Yang ketiga, berbagi data, yang mana kita bisa mengunduh data atau men-sharing data dengan cepat berkat jaringan komputer itu sendiri. Dan keempat, dalam lingkup bisnis ada pengelolaan dan keamanan data, yang mana di dalam bisnis kita memerlukan keamanan data atau pengelolaan yang cepat, dan itulah manfaat jaringan komputer yang ada di dalam lingkup bisnis. Untuk tipe jaringannya tersendiri, jaringan komputer itu ada empat yang lumrah di kehidupan masyarakat. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network yang hanya mencakup 10 meter saja. Contohnya seperti headset Bluetooth tadi. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network, yang mencakup antara lab, sekolah, atau warnet. Di dalam lab-lab sendiri biasanya menggunakan LAN, lokal atau Local Area Network. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Biasanya mencakup provinsi atau kabupaten atau kota yang menghubungkan antara kota besar dan beberapa kota kecil. Itu bisa disebut Metropolitan Area Network. Dan yang keempat ada WAN atau Wide Area Network, yang mana jangkauannya luas sekali, bisa benua atau negara atau seluruh dunia itu pun sendiri. Salah satu contohnya adalah internet, yang mana internet bisa menghubungkan kita dengan orang yang ada di luar negeri. Untuk jenis kabelan itu ada dua tipe yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah kabel strike yang digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama, seperti dua PC, atau kabel cross yang menghubungkan dua device yang berbeda, seperti menghubungkan PC dan switch. Untuk perbedaan strike dan cross sendiri ada terletak di urutan kabelnya, yang mana ujung kabel kedua antara strike dan cross adalah berbeda. Untuk alat untuk membuat kabelan sendiri ada empat macam yang kita butuhkan. Yang pertama kabel UTP, yang kedua RJ45, kemudian tang crimping dan tester LAN. Setelah kita membahas jaringan komputer, kita akan masuk ke internet. Yang mana internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat elektronik di seluruh dunia. Yang mana internet ini termasuk ke dalam One Wide Area Network. Untuk cara kerja internetnya sendiri, biar saya jelaskan dengan mudah. Sebagai contoh, kita ingin searching di Google melalui smartphone kita, kemudian smartphone kita mengirim data ke server Google itu sendiri di luar negeri, kemudian data yang kita minta tersebut dikirimkan kembali kepada kita. Itu cara mudah
Itu adalah cara kerja internet. Dan itu berlangsung selama milidetik atau hitungan detik, tergantung dengan kecepatan internet Anda. Kemudian setelah internet, kita akan masuk dengan IP address, yang mana IP address merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Bisa kita asumsikan IP address adalah alamat, seperti alamat rumah kita. Alamat IP itu dibagi ke dalam dua versi, yang mana yang pertama IP versi 4, IPv4, dan IP versi 6, IPv6. Yang mana IPv4 terdiri dari 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik, misal 17.172.224.47. Dan IPv6 sendiri menggunakan format yang lebih panjang dan kompleks. Di sini saya akan membahas tentang IPv4, yang mana setiap pisah antara titik tersebut dinamakan bits yang ditunjukkan seperti di gambar. 17 adalah 8 bits, kemudian 172 adalah 8 bits, kemudian 224 8 bits, kemudian 478 bits. Yang mana jika kita tambahkan total IP address itu ada 32 bits, yang mana bisa kita ubah 32 bits adalah 4 bytes. Dan untuk fungsi IP address sendiri yang seperti tadi saya sudah jelaskan, IP address adalah identitas untuk sebuah komputer atau device dalam sebuah jaringan internet. Dan IP address IPv4 sendiri terdiri dari 4 kelas. Yang pertama kelas A, yang kedua kelas B, yang ketiga kelas C. Yang membedakan adalah subnet network dan hostnya, yang mana kelas A networknya hanya 255.0.0.0 adalah hostnya. Yang kelas B networknya ada di dua titik pertama, yaitu 255.255. Sisanya adalah host. Yang kelas C 3 titik pertama, yaitu 255.255.255. Dan angka di titik terakhir adalah hostnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit Cisco Packet Tracer yang sudah kita gunakan kemarin. Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak simulasi yang jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System. Sebagai misalnya, jika daripada kita membeli dua PC jika ingin menghubungkan atau belajar tentang jaringan, lebih baik kita menggunakan Cisco Packet Tracer untuk simulasi sebelum membeli PC tersebut. Jika ada kesalahan, PC tersebut tidak rusak karena kita hanya menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu sebuah aplikasi simulasi. Dan jika sudah berhasil, kita bisa membeli PC tersebut di internet atau toko offline, dan kemudian kita implementasikan yang sudah kita simulasikan di Cisco untuk diimplementasikan di dunia nyata. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.